Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicu Julianti Erma, NIM saya 4215266. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum MI. Baik, yang pertama, kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Adapun silabus. Silabus adalah merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema pembelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu merupakan profil utuh mata pelajaran dan pengembangan muatan mata pelajaran menjadi pembelajaran tematik terpadu yang berisi latar belakang, karakteristik mata pelajaran dan pengertian, prinsip, kompetensi inti, dan kompetensi dasar mata pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar. Peran guru sebagai pengembang budaya sekolah. Adapun kompetensi inti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SD atau MI pada setiap tingkat kelas, sedangkan kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti. Selanjutnya, kompetensi inti atau KI adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai landasan untuk mengembangkan kompetensi lainnya. Ada 4 kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual. Inti sikap spiritual berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan sikap ruhiyah, moral, dan etika. Beberapa contoh sikap spiritual yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain yaitu bersyukur, rasa empati, rasa ikhlas, kejujuran, dan kesetiaan. Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial. Inti sikap sosial berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Adapun contoh sikap sosial yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu kesadaran, tanggung jawab, rasa toleransi, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan. Inti pengetahuan berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami pengetahuan ilmiah dan informasi yang diperoleh. Adapun contohnya, yang pertama, pengertian dasar matematika, sains, sastra, dan bahasa, serta pemahaman terhadap konsep-konsep sosial dan sejarah. Yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu peserta didik kemampuan berpikir kritis, kreatif, berinovasi. Selanjutnya, perspektif kurikulum merdeka. Kurikulum ini dikenal dengan nama kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak. Kurikulum merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka adalah kurikulum hasil kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek sebagai
opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok. Untuk SMK, mata pelajaran atau konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun struktur kurikulum merdeka pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proporsi beban belajar 20% per tahun. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajar pengacu pada capaian pembelajaran atau CP, kegiatan proyek penguatan profil Pancasila ditunjukkan untuk memperkuat upaya pelajar pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan SKL. Ada 6 elemen proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Di antara regulasi dan aturan terkait penerapan kurikulum merdeka, Permendikbudristek Nomor 262 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses, Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Yang terakhir, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, Kemendikbudristek Nomor 008 HKR 2022 tentang capaian pembelajaran PAUD SD, SMP, SMA, SMK pada kurikulum merdeka. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek Nomor 009 HKR 2022 tentang dimensi, elemen, dan suplemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang kurikulum MI. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain, dan semoga yang saya sampaikan bisa dipahami untuk orang lain. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.